Selamat pagi, selamat Sabat bagi kita semua. Kami ucapkan selamat hari Sabat bagi saudara-saudara yang kami kasihi di rumah dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di Seminar Kesehatan dan Kebaktian Kebangunan Rohani dengan tema besar Hanya Satu. Kami rindu menghimbau saudara-saudara untuk mengikuti tema demi tema setiap minggunya sampai tanggal 20 Juni nanti. Setiap Sabtu pagi jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat dan jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah. Minggu lalu kita dihimbau untuk menghafal firman Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Sudahkah Anda menghafalnya? Kalau belum, mari kita tetap berusaha untuk menghafal firman Tuhan dan memohon pertolongannya. Pagi ini kita akan merenungkan dua ayat pertama, yaitu Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Pertolongan satu-satunya kita adalah dari Tuhan. Setiap waktu, setiap jam kita butuh Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu yang pertama, yaitu lagu Sion nomor 427, Ku Perlu Padamu Tuhan. Ku perlu padamu Tuhan, miskin buta dan lemah, pimpinlah aku ya Tuhan, berilah kuat dan kuasa. Tiap jam ku perlu padamu Tuhan. Tiap jam ya Tuhan, peliharakan, gantikan dengan jubah-Mu pakaianku yang keji. Ajarku kenal dosaku, agar ku jadi suci. Tiap jam ku perlu padamu Tuhan. Tiap jam ya Tuhan, peliharakan aku selamat serta Tuhan. Ingat diriku gagal, bagiku Engkau ya Tuhan, terang dan hidup kekal. Tiap jam ku perlu padamu Tuhan. Tiap jam ya Tuhan, peliharakan. Apapun pengalamanku, yang senang atau susah, kalau bergantung padamu, pasti aku bahagia. Tiap jam ku perlu padamu Tuhan. Tiap jam ya Tuhan, peliharakan. Amin. Puji Tuhan, karena setiap waktu, setiap jam, Tuhanlah yang sangat kita perlukan. Dan kita bisa percaya, kita terus percaya bahwa berjalan bersama Yesus, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Mari kita nyanyikan lagu buka kita, Jalan Serta Yesus Selalu Sejahtera. Lagu Sion nomor 435. Jalan serta Yesus selalu sejahtera, mana saja aku dipimpinkannya.
Yesus aku takkan sendiri. Meski sobat sangkal Yesus milikku, tangannya memimpin di jalan sepi, serta Yesus aku selalu memuji. Dimanapun saja tidak ku gentar, jalan serta Yesus aku bergemar. Serta Yesus aku tidur dengan tenang, meski bayang maut selalu menghadang. Waktu bangkit aku masuk negeri terang, serta Yesus oh betapa senang. Dimanapun saja tidak ku gentar, jalan serta Yesus aku bergemar. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, pada sabat pagi ini ya Tuhan, kami berkumpul dalam program seminar kesehatan dan kebaktian kebangunan rohani live streaming dengan tema hanya satu. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami sehingga kami dapat siapkan waktu ini untuk mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi Evangelis Arlen Jim akan menyampaikan pekabaran akan firman Tuhan. Kiranya Engkau dapat tambahkan hikmat, akal budi dari sorga, sehingga pekabaran yang akan disampaikannya dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi semua para pendengar yang akan mendengarkan. Begitu juga dengan Dr. Larry Tumalun yang akan menyampaikan seminar kesehatan. Engkau juga akan memberkatinya, sehingga pekabaran kesehatan yang akan disampaikan sebentar lagi dapat memberikan kami semua sukacita dalam menjalani hidup sehat, karena tubuh kami adalah keabad Tuhan. Pimpinlah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, memberkati para pendengar dimanapun mereka berada pada sabat ini. Biarlah kami semua terberkati dengan pelayanan ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat sahabat, apa kabar Anda hari ini? Sehat? Mari kita syukuri bersama. Sehat pagi ini adalah berkat harian yang Tuhan berikan bagi kita, yang mungkin karena keseringan kita tidaklah menganggap sebagai berkat. Bapak dan Ibu, mungkin saja tadi pagi ada yang terbangun pagi karena sesak nafas, atau ada yang ketika bangun sedang demam. Bahkan mungkin saja ada yang pagi ini tidak bangun lagi di salah satu belahan dunia ini, atau di salah satu rumah sakit di dunia ini. Itulah sebabnya, ajakan saat ini, kita sehat, mari bersyukur. Mari kita tundukkan kepala Anda, atau pejamkan mata Anda sesaat selama 3 detik saja, untuk ucapkan terima kasih Tuhan. 3 detik untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan selama bertahun-tahun kehidupan kita. Pertemuan kedua ini menyambung pembahasan pada pertemuan pertama. Kita akan membahas tentang prinsip K yang kedua dalam prinsip 7K, masalah nutrisi, yaitu prinsip kualitas. Sebelum membahas tentang prinsip kualitas ini, saya ingin meringkas tujuan prinsip nutrisi 7K, yaitu makanan yang sehat adalah makanan yang mampu menyediakan dan mencukupi vitamin, mineral, antioksidan, tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan kalori, dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia dalam periode waktu pendek maupun periode waktu yang panjang. Ini adalah prinsip besar dari masalah makanan untuk dapat disebut sebagai makanan sehat atau tidak sehat. Dari definisi ini, maka sudah jelas, tidak ada satupun jenis makanan di dunia ini yang dapat memenuhi kriteria tersebut tadi, kecuali digunakan secara bervariasi, kombinasi, dan proporsional. Ellen G. White adalah seorang penulis yang sangat luar biasa.
Catatan beliau ini yang Bapak dan Ibu akan saksikan, ditulis sekitar 150 tahun yang lalu, yang menjadi kesimpulan tentang prinsip nutrisi kondisi yang sudah dibahas minggu yang lalu. Di mana saat beliau menuliskan statement ini, penelitian di bidang ilmu nutrisi belum banyak. Tulisan beliau ini barulah dapat dibuktikan kebenarannya akhir-akhir ini, setelah ditemukannya direct dan indirect kalorimetri, patologi penyakit, dan nutrigenomik, yang contoh-contohnya sudah kita bahas minggu yang lalu. Statementnya adalah sebagai berikut. Adalah mustahil membuat satu peraturan tanpa variasi untuk mengatur kebiasaan setiap orang. Dan janganlah seorang membuat dirinya menjadi patokan untuk semua orang. Tidak semua orang dapat memakan makanan yang sama. Makanan boleh jadi lesat dan menyehatkan bagi seseorang, tetapi bagi orang lain itu tidak enak bahkan berbahaya. Ada yang tidak bisa menggunakan susu, tetapi orang lain bertumbuh subur dengannya. Ada yang tidak bisa makan kacang, tetapi orang lain lahap dengannya. Dan sebenarnya apa yang dikatakan oleh penulis Ellen G. White ini sudah disetujui oleh WHO melalui Factsheet WHO tahun 2015 yang sampai tahun ini juga masih tetap sama, yaitu kebutuhan makan seseorang itu berbeda-beda, tergantung dari usianya, jenis kelamin, pola hidupnya, derajat aktivitas fisik, bahkan konteks budaya dan ketersediaan makanan, dan juga tergantung dari kebiasaan-kebiasaan makan individu tersebut. Ini sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Sekarang kita akan bahas tentang prinsip kualitas. Bagaimana sehingga makanan dianggap berkualitas sesuai dengan definisi makanan sehat yang sudah disampaikan tadi, yaitu makanan yang sehat adalah makanan yang mampu menyediakan dan mencukupi vitamin, mineral, antioksidan, tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan kalori, dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia dalam periode waktu pendek maupun periode waktu yang panjang. Mari kita lihat contoh-contoh beberapa makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Tapi karena minggu lalu kita sudah belajar tentang prinsip kondisi, maka kondisi saat ini berdasarkan data dari kebutuhan makan seorang perempuan. Diperhatikan, Bapak dan Ibu bisa perhatikan bahwa saya tidak memberikan contoh satu jenis makanan, karena pada kenyataannya secara alamiah, manusia selalu makan makanan yang di dalamnya terdiri dari beberapa jenis, bukan hanya satu. Mari kita lihat data kondisi berikut ini. Seorang perempuan usianya 35 tahun dengan berat badan 60 kg dan tinggi badannya 165 cm. Itu berarti perempuan ini berada dalam keadaan yang normal dari sisi indeks massa tubuh dan dia juga memang berada dalam keadaan yang sehat. Pekerjaannya adalah seorang guru. Apabila kita perhatikan kebutuhan dari kasus ini, maka kita temukan bahwa kebutuhan kalorinya adalah sekitar 1650 kilokalori dengan protein 48 gram, lemak 45,7, karbohidrat sekian, serat sekian, dan kemudian saya mengambil beberapa contoh vitamin dan mineral. Tidak semuanya karena kita tidak punya waktu yang cukup untuk membahasnya. Jadi saya mengambil yang penting-penting saja. Nah, dari kebutuhan perempuan ini, maka untuk memudahkan kita bisa membagi menjadi 3 kali waktu makan. Berarti sekali makan paling tidak bisa memenuhi sekitar 33% dari kebutuhan satu hari. Supaya ketika 3 kali makan, kebutuhan 100% bisa terpenuhi. Mari kita lihat contoh makanan-makanan yang berikut ini dikaitkan dengan kebutuhan pada kasus ini. Ini contoh makanan yang Bapak dan Ibu bisa lihat. Ini adalah nasi komplit dengan ayam goreng. Kita lihat di sini bahwa energi dari bahan-bahan makanan ini ada ayam goreng kurang lebih 150 gram, tahu goreng 50 gram, nasi putih 150 gram, sayuran ya kurang lebih sekitar 30 gram, dan ada sambal yang mungkin isinya adalah di dalamnya mungkin ada minyak sekitar 2,5 gram atau sekitar 1/4 sendok makan saja. Nah, dari analisis nutrisi makanan ini, maka Bapak dan Ibu bisa melihat di tabel berikutnya bahwa energi dari satu piring makanan ini adalah sekitar 800 kilokalori. Kalau kita bandingkan dengan kebutuhan dari kondisi tadi, dari perempuan yang tadi, maka itu sudah mencapai sekitar 50% dari kebutuhan. Kita lihat baru dari sisi energi saja sudah mencapai setengah. Yang harusnya tadi kita sampaikan hanya sekitar 33% saja karena 3 kali waktu makan. Kecuali dalam kasus ini, si ibu guru ini hanya mau makan 2 kali makan saja. Tetapi sepertinya tidak mungkin karena hanya dengan 2 kali makan. Kita lihat unsur nutrisi yang lain. Kita lihat tabel ini di bawahnya. Protein mencapai 47,4 gram,
kebutuhannya 48 gram. Jadi dari satu kali makan ini saja, proteinnya sudah mencapai kebutuhan, hampir mencapai kebutuhan maksimal, sudah 99%. Bahkan kalau Bapak dan Ibu perhatikan masalah lemak, itu sudah melewati kebutuhan satu hari, baru dari satu piring makanan. Belum lagi kalau makan 2 kali makan di waktu makan berikutnya. Kita bisa perkirakan, kita bisa estimasi bahwa sudah terjadi peningkatan yang sangat berlebihan. Sebaliknya karbohidrat masih terlalu kurang. Jadi untuk penderita diabetes mungkin dengan makan seperti ini belum akan ada masalah dengan kadar gula darahnya. Baru mencapai 20% saja. Kemudian kolesterol. Kolesterol di sini, ingat bahwa manusia itu tidak butuh kolesterol. Sehingga saya berikan kebutuhannya itu antara 0 sampai dengan yang disebut dengan toleransi tubuh manusia adalah 300 untuk orang sehat. Sementara kolesterol di makanan ini sudah mencapai 38%. Ya, kalau dipikir masih oke lah ya, karena sekitar 33%. Tapi kita lihat kemudian yang tabel yang berwarna hijau bahwa serat, vitamin, dan mineral ini justru harus banyak jumlahnya, harus tinggi jumlahnya. Kita lihat serat baru mencapai 12%. Kalau 3 kali waktu makan dikali 3 hanya mencapai 36%, sangat kurang. Vitamin A, nah vitamin A sudah 50% hanya dalam 1 kali makan ini. Tetapi ingat bahwa asupan vitamin, mineral di dalam tubuh apabila agak berlebihan, asalkan itu dari bahan makanan yang alamiah, maka tidak terlalu menjadi masalah. Karena tubuh punya mekanisme untuk mengatur keseimbangannya dan kemudian membuang kelebihannya. Kita lihat vitamin C. Vitamin C baru 13% saja. Kemudian vitamin E baru 3% saja. Nah kalau zinc sudah mencapai 48,75%, itu oke. Kemudian kalium juga sudah mencapai, maaf di sini bukan kalium, di sini kalsium, itu sudah mencapai 45%. Jadi ini juga hasilnya oke saja. Tetapi kalau kita lihat dari gambar ini, maka ada banyak yang perlu menjadi perhatian. Ya paling tidak ada 6 hal unsur nutrisi yang harus diatur supaya kemudian bisa menyebabkan makanan ini betul-betul menjadi sehat bagi ibu guru ini. Nah, tetapi coba kita lihat makanan yang berikut. Makanan yang berikut ini adalah makanan yang berbasis tumbuhan utuh. Langsung saja kita lihat tabel kebutuhan nutrisinya. Kita melihat bahwa energinya itu sudah baru mencapai 510,4 kalori dibandingkan dengan kebutuhannya 1650, maka itu baru mencapai 31%, dan inilah yang kita harapkan. Protein sudah mencapai 60%, sehingga mungkin perlu diatur untuk dikurangkan. Tetapi apabila itu protein yang berasal dari makanan nabati, maka biasanya kompensasi di dalam tubuh itu akan lebih baik. Sehingga kemungkinan besar tidak akan menyebabkan masalah. Lemak juga oke, sekitar 27%, 30%. Ini hal yang sangat bagus. Karbohidrat juga sekitar 30% ya, 29%. Masih dekat-dekat dengan 33%. Kolesterol 0, inilah yang kita harapkan. Kemudian kita lihat yang harusnya tinggi di dalam bahan makanan, serat, vitamin A, dan lain sebagainya. Serat sudah mencapai 60%, sangat bagus. Vitamin A bahkan sudah mencapai 200%. Apabila masuk dalam jumlah yang sebesar ini, tidak usah khawatir karena pasti akan terjadi kompensasi tubuh. Vitamin C juga sudah mencapai 100%. Kemudian vitamin E, ya ini yang masih bermasalah. Vitamin E masih mencapai 6%. Zinc sudah 49%. Kalsium sudah 39%. It's okay. Ini satu hal yang sangat bagus dari makanan-makanan seperti yang ada di gambar ini. Untuk vitamin E yang baru mencapai 6%, maka dengan melakukan sedikit modifikasi, maka kita akan melihat bahwa akan tercukupi. Hanya diberikan ditambahkan kurang lebih 12 gram sunflower seed, 12 gram saja. Di mana 12 gram ini memiliki 4,3 mg vitamin E, maka kebutuhan vitamin E sudah mencapai 33% dari kebutuhan. Sehingga dengan dikalikan 3 kali waktu makan, maka dipastikan vitamin E itu akan terpenuhi. Kita lihat tidak ada masalah, mudah sekali untuk diatur apabila makanannya seperti yang ada di gambar ini. Nah sebenarnya apa yang menjadi masalah di sini dan apa yang seharusnya menjadi solusi? Bila kita analisis makanan-makanan dalam contoh tadi, maka kita akan menemukan bahwa pada menu yang pertama, sebagian besar didominasi oleh 2 bentuk bahan makanan, yaitu makanan hewani, dalam hal ini daging ayam, dan makanan tumbuhan olahan seperti nasi putih, tahu, dan minyak. Kedua bentuk dominasi ini
akan mempermudah terjadinya peningkatan kalori melebihi kebutuhan, sementara di sisi yang lain akan menyebabkan penurunan vitamin dan mineral. Sehingga untuk mencukupi vitamin dan mineral, maka secara logika kita harus menambah jumlah makanan. Tetapi ketika kita menambah jumlah makanan, maka otomatis kalorinya juga akan meningkat. Sehingga ini akhirnya menjadi satu dilema tanpa solusi. Sementara pada menu yang kedua didominasi oleh makanan-makanan tumbuhan utuh seperti beras pecah kulit, sayuran dan buah-buahan, dan kacang-kacangan. Dan sifatnya utuh. Dan hasilnya adalah makanan-makanan tumbuhan utuh ini memberikan vitamin dan mineral yang tinggi dan kalori yang tidak berlebihan. Sungguh suatu sifat yang bertolak belakang yang sangat signifikan, bahkan terhadap efek sehat atau sakit pada manusia. Jadi ingat, makanan hewani dan makanan tumbuhan olahan memiliki karakteristik tinggi kalori dan rendah nutrisi, dalam hal ini vitamin dan mineral, juga fitokimia. Sementara makanan tumbuhan utuh memiliki karakteristik nutrisi tinggi dan kalori yang rendah. Dan inilah yang terbaik dari sisi kualitas makanan bagi manusia. Ada satu penelitian terhadap hal ini yang dicantumkan di dalam buku The China Study dari seorang ahli gizi yang sangat terkenal, yaitu Dr. Colin Campbell. Mari kita perhatikan tabel ini. Pada tabel ini kita bisa melihat bahwa makanan tumbuhan lebih unggul dibandingkan dengan makanan hewani. Di mana kandungan kolesterolnya di tumbuhan tidak ada, dan ini memang yang kita harapkan. Sementara di makanan hewani bisa mencapai 137 mg. Lemak di tumbuhan itu sangat kecil, sementara di makanan hewani tinggi. Kemudian protein tidak beda jauh, dan kita bisa lihat pada tabel ini, untuk unsur nutrisi yang lain, kandungan nutrisinya akan kelihatan lebih tinggi dan lebih bermanfaat bagi manusia. Tetapi, yang jadi pertanyaan adalah kenapa sudah sejak lama diketahui bahwa makanan hewani lebih bernutrisi dibanding makanan tumbuhan? Dan kemudian anjuran-anjuran terkait hal ini lebih cenderung menganjurkan makanan hewani. Sehingga biasanya bila seseorang lemah, lesu, sakit, maka dianjurkan untuk ayo makan makanan hewani. Bahkan ini pun menjadi anjuran dari profesional-profesional di bidang kesehatan. Apakah hal ini salah? Tentu saja tidak. Ingat bahwa ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kesehatan dan ilmu nutrisi, bukanlah ilmu yang bersifat statis, tetapi ilmu yang dinamis. Artinya, penelitian-penelitian semakin banyak dilakukan. Semakin hal yang dulu tidak diketahui sekarang sudah diketahui. Semakin banyak hal yang lebih bisa dijelaskan. Dan tidak hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dahulu yang mungkin hanya berdasarkan logika ahli atau yang disebut dengan expert opinion. Hal ini terjadi karena ilmu nutrisi yang dulu, bila akan membandingkan komposisi nutrisi dari bahan makanan tertentu, akan menggunakan ukuran gram yang sama. Ya, sebagai contoh mari kita lihat. Ketika orang membandingkan komposisi nutrisi terutama protein dari daging sapi dan dari kedelai, biasanya menggunakan ukuran 100 gram daging sapi dibandingkan dengan 100 gram kedelai. Pada gambar yang bisa Bapak dan Ibu lihat ini, dengan membandingkan menggunakan ukuran berat yang sama, 100 gram daging sapi dibandingkan dengan 100 gram kedelai, maka yang terjadi adalah proteinnya memang lebih tinggi di daging sapi. Proteinnya lebih tinggi di daging sapi. Namun dengan ilmu atau pengetahuan ini, orang akan mengejar makan daging yang lebih tinggi protein, makan daging sapi seperti yang terjadi dewasa ini. Karena lebih tinggi protein dan kemudian lebih tinggi nutrisi dari sudut pandang awam. Tetapi kita perlu ingat juga bahwa gambar ini menunjukkan kalorinya juga tinggi. Sehingga yang terjadi akhirnya penelitian menunjukkan, sebagai contoh, ini penelitian yang dipublikasi tahun 2017 bahwa dengan mengejar konsumsi protein dari hewani, maka akhirnya terjadi obesitas. Angka obesitas itu meningkat, ya. Excess intake of animal protein itu ternyata bisa menyebabkan masalah pada jaringan lemak dan bahkan pada kerja atau metabolisme dari tubuh manusia. Dan konsumsi protein hewani ini akan menyebabkan sangat berhubungan dengan terjadinya obesity atau kegemukan pada penelitian ini. Bahkan kemudian ditemukan bahwa dengan mengkonsumsi atau mengejar kebutuhan protein dari makanan hewani, maka yang terjadi adalah risiko terjadinya diabetes itu menjadi 2 kali lipat dibandingkan dengan menggunakan makanan yang berasal atau protein yang berasal dari tumbuhan.
Para ahli nutrisi kemudian mulai memikirkan cara lain untuk membandingkan komposisi nutrisi. Dan akhirnya mereka mengambil kesimpulan, harus dibandingkan dengan jumlah kalori yang sama. Karena kalori adalah ukuran kebutuhan makan manusia, bukan gram. Sehingga dengan mengukur menggunakan perbandingan kalori yang sama diharapkan maka tidak akan terjadi obesitas dan tidak akan terjadi penyakit tidak menular seperti kencing manis, penyakit jantung, kanker, dan lain sebagainya. Nah, ketika bahan makanan ini menggunakan ukuran kalori yang sama, maka kita bisa lihat di gambar ini, proteinnya menjadi tidak akan berbeda jauh secara signifikan. Ya, kita lihat di sini protein dari daging sapi 100 kalori 13 gram, sedangkan dari kedelai berkisar 10 gram. Hanya selisih 3 gram saja dibandingkan dengan prinsip yang tadi yang bisa sampai 11 gram selisihnya. Ya, dengan berat makanan menjadi lebih berkurang tentunya, yaitu daging sapi 47 gram dan kedelai yang sudah direbus ini 58 gram saja. Ternyata daging sapi dan kedelai tidak memiliki perbedaan dari jumlah protein yang terlalu signifikan. Lagi pula pada intinya, manusia dalam keadaan sehat tidak sangat membutuhkan protein dalam jumlah besar. Rekomendasi WHO saat ini hanya 0,8 sampai dengan 1 gram untuk setiap kilogram berat badan manusia. Artinya bila Bapak dan Ibu memiliki berat badan 60 kg, maka kebutuhan protein hanya sekitar 48 sampai 60 gram saja. Dan makanan-makanan tumbuhan mampu menyediakan semua kebutuhan tersebut. Selain itu, kacang kedelai tidak hanya memiliki protein, tapi juga memiliki serat dan nutrien-nutrien yang lain. Sementara daging sapi tidak memiliki serat dan kandungan nutrien yang lain biasanya tidak seimbang. Bapak dan Ibu bisa lihat di gambar ini bahwa lebih menguntungkan bila mengkonsumsi makanan yang berbasis kedelai atau protein yang berasal dari tumbuhan. Bahkan perlu diketahui bayam sebanyak 100 kalori juga memiliki protein yang besar, yaitu sebanyak 14,7 gram, lebih tinggi dari daging sapi dan kedelai. Dan serat sebanyak 50% dari kebutuhan harian. Tapi memang volume dari bayam untuk mengejar protein sebanyak 14,7 gram ini hampir setengah kilogram bayam yang sudah dimasak yang harus kita konsumsi. Itu sebabnya memang tidak dianjurkan kita hanya makan bayam saja, tetapi makan kebutuhan protein dari sumber kacang-kacangan. Nah, biasanya ketika kita berbicara tentang makan makanan berbasis tumbuhan, maka pertanyaannya adalah pasti tentang protein. Orang selalu mengaitkan makanan tumbuhan dan ketidakcukupan protein. Saya perlu sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa hal tersebut tidak relevan lagi dengan catatan asal makanan tumbuhan itu mutlak harus bervariasi. Sebenarnya sejak tahun 2002, FAO telah menjelaskan hal ini, yaitu berdasarkan metode penilaian bioavailability dari protein berdasarkan metode yang disebut dengan metode PDC-AAS, maka protein dari kacang tanah dan polong-polongan termasuk kedelai secara nutrisi sama dengan protein dari daging dan telur, baik untuk pertumbuhan maupun untuk kesehatan. Kemudian tidak heran, salah satu bahan makanan yang digunakan untuk membantu mengatasi gizi buruk di dunia ketiga yaitu kacang tanah, ya, seperti yang sudah digunakan. Bukti yang lain dari protein tumbuhan ini adalah data komposisi nutrisi dari USDA. Mari kita lihat tabel berikut ini. Tabel berikut ini saya mencantumkan perbandingan beberapa bahan makanan dan kemudian komposisi asam-asam amino esensial atau asam amino yang harus dimasukkan dari makanan. Kita melihat bahwa semuanya terisi dengan angka. Semuanya terisi dengan angka, baik kedelai. Kedelai A itu maksudnya kedelai yang kering, kedelai B itu kedelai yang sudah diolah, yang sudah direbus. Semuanya terisi dengan angka, artinya kita tidak bakal akan mengalami kekurangan dari asam-asam amino. Dan bukti yang terbaru tentang kualitas protein tumbuhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi adalah sebuah review yang dilakukan oleh Mariotti dan kawan-kawan yang dipublikasi tahun yang lalu. Dari berbagai penelitian tentang asupan protein manusia yang mereka kumpulkan dan dianalisis, maka mereka mengambil kesimpulan bahwa makanan tumbuhan beraneka ragam dan bervariasi, cukup untuk memenuhi kebutuhan asam amino dan protein manusia. Dan pertanyaan-pertanyaan terkait defisiensi asam amino dalam hal ini menurut mereka terlalu berlebihan. Tabel penelitian mereka berikut ini bahkan menyimpulkan bahwa sebenarnya pada seseorang bahkan yang vegan sekalipun cenderung mengkonsumsi protein lebih dari yang minimal diharapkan, yaitu dapat mencapai hampir 1 gram per kilogram berat badan, sementara batas minimal pada orang sehat adalah sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, selain masalah protein,
Tadi sudah disinggung masalah kalori. Mari kita lihat keterangan dari Juliana Heaver, seorang ahli gizi berikut ini. Gambar ini menunjukkan bahwa ini ada gambar 3 lambung manusia. Lambung yang sebelah kiri, paling kiri dari Bapak dan Ibu, dari saya maksud saya, adalah apabila kita mengkonsumsi makanan tumbuhan yang utuh, maka 400 kalori sudah bisa memenuhi volume lambung. Sehingga yang terjadi adalah orang itu segera merasa kenyang. Tetapi kalau kita isi dengan daging sapi, itu gambar yang di tengah, maka 400 kalori itu baru mengisi 1/4 volume lambung. Sehingga orang itu belum merasa kenyang. Dia masih ingin makan karena belum merasa kenyang. Volume lambungnya belum tercapai. Apalagi kalau diisi dengan minyak-minyak, makanan tumbuhan olahan. Minyak itu baru mengisi kurang lebih 1/8 dari volume lambung. Sehingga ketika orang itu ditanya sudah makan, maka jawabannya akan sangat ngambang karena dia sudah makan tetapi volume lambung belum penuh sehingga dia belum merasa untuk kenyang. Sehingga yang terjadi menambah makanan untuk memuaskan rasa lapar dan akhirnya kita bisa lihat bahwa dari 400 kalori mungkin bisa jadi 800, bisa menjadi kemudian 1600 dan akhirnya melewati kebutuhan manusia. Tetapi kalau kita isi dengan makanan berbasis tumbuhan utuh, maka dengan 400 kalori kita sudah merasa kenyang dan akhirnya kita tidak akan menjadi gemuk karena bahan-bahan makanan yang kita makan. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya berbagai rekomendasi nutrisi baik dari WHO maupun beberapa institusi kesehatan dunia sebenarnya sekarang lebih banyak merekomendasikan makan lebih banyak makanan tumbuhan utuh dibanding makanan berbasis hewani atau makanan tumbuhan olahan. Factsheet WHO misalnya, pada anjuran healthy dietnya, mereka tidak lagi mencantumkan makanan hewani termasuk susu dan telur. Satu-satunya yang dicantumkan adalah ikan, tetapi bukan untuk memenuhi kebutuhan protein, melainkan untuk memenuhi kebutuhan asam lemak omega 3. Tetapi berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa omega 3 dari tumbuhan yaitu alpha-linoleic acid atau ALA akan memberikan manfaat kesehatan yang tidak kalah kualitasnya dibandingkan dengan omega 3 siap pakai EPA dan DHA yang berasal dari ikan. Sehingga cukup dengan menggunakan ALA, maka kebutuhan omega 3 kita akan terpenuhi. Anjuran global dari Dietary Guidelines for Americans juga menganjurkan lebih banyak makan makanan berbasis tumbuh-tumbuhan. Kemudian dari Dietary Guidelines Advisory Committee juga menganjurkan hal yang sama, yaitu fokus pada makanan yang berbasis tumbuhan. Sebagai kesimpulannya, kualitas makanan yang terbaik dapat dicapai dengan menggunakan makanan berbasis tumbuhan utuh. Makanan hewani pernah dianggap sebagai makanan berkualitas terbaik saat seluruh makanan tumbuhan di dunia ini musnah karena air bah. Tetapi sekarang, di saat kita memiliki ribuan jenis makanan tumbuhan dan dapat dikonsumsi secara utuh, maka makanan hewani dan makanan tumbuhan olahan tidak lagi dianggap sebagai makanan yang memiliki kualitas terbaik. Ellen G. White dalam bukunya Petunjuk Diet dan Makanan Anda mengatakan kita tidak membuat satu garis tertentu sebagai aturan makanan. Tetapi kita mengatakan bahwa di daerah yang banyak terdapat buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan, maka makanan daging bukanlah makanan bagi umat Allah. Pelajaran minggu kemarin, kita sudah belajar tentang satu buku. Dan kita sudah paham bahwa Alkitab menjadi satu-satunya buku yang bisa dipercaya kebenarannya dan tetap relevan sampai saat ini. Dari buku tersebut juga, kita mengetahui bahwa sebenarnya makanan yang disediakan pencipta kita adalah makanan berbasis tumbuhan utuh. Kejadian 1 ayat 29 dan kemudian Kejadian 3 ayat 18. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Kejadian 3:18, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Selanjutnya, posisi makanan hewani dan makanan tumbuhan olahan akhirnya menjadi seperti yang disebutkan di dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Semoga kita sudah memahami prinsip kualitas ini dan sahabat depan kita akan belajar prinsip selanjutnya yang sebenarnya menjadi masalah terbesar bidang nutrisi saat ini, yaitu prinsip kuantitas atau prinsip jumlah makanan. Bocoran untuk materi minggu depan. Ingat bahwa kualitas baik tetapi kuantitas keliru, hasilnya adalah kesengsaraan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun saudara berada pada saat ini. Senang sekali dapat berjumpa dengan saudara.
Kami berharap dan berdoa agar kita semua selalu sehat, bahagia, dan dilindungi oleh Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami juga hendak mengucapkan terima kasih kepada semua saudara-saudara yang telah memberikan persembahan selama 1 minggu yang lalu. Dan tahukah saudara, apa yang saudara berikan itu telah kami pergunakan untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan. Sehingga pada minggu yang lalu kita telah melakukan pembelajaran Alkitab, Bible Study, dan ada lebih dari 200 orang yang telah mengikutinya. Dan sampai saat ini sudah lebih dari 2.500 orang yang mengikuti KKR kita pada Sabtu yang lalu. Puji Tuhan, kiranya Tuhan dimuliakan melalui segala pekerjaan Tuhan ini. Dan untuk memperlengkapi berkat Tuhan bagi kita semuanya, maka pada hari ini kita akan melihat dan mengikuti yang berikut ini. Tips mengelola keuangan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan yang terutama. Ketika kita melihat sakit penyakit, kelaparan, banyak pekerja dirumahkan dan di PHK, perekonomian menjadi lesu, ketahuilah bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pegang kendali. God is in control. Sesungguhnya perlu dipahami bahwa fondasi dalam kejujuran usaha, business integrity, dan kesuksesan sejati adalah pengakuan akan kepemilikan Allah. Seorang penulis Kristen terkenal, Ellen G. White, menuliskan sebagai berikut. Tuhanlah pemilik yang sesungguhnya. Kita hanyalah penata layannya, pengelolanya. Semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk digunakan sesuai dengan petunjuknya. Jadi uang bukan milik kita. Rumah, tanah, perabot, pakaian, mobil dan kemewahan, semua itu bukan milik kita. Kita adalah musafir. Kita adalah orang asing. This world is not my home. Ketika kita datang ke dunia, kita tidak membawa apa-apa. Demikian juga nanti ketika kita meninggalkan kehidupan ini, kita tidak membawa apa-apa. Kita hanya diberi kuasa untuk menggunakan benda-benda itu bagi keperluan kesehatan dan kehidupan kita, dan bersifat sementara saja untuk membuktikan apakah kita dapat dipercaya dengan harta kekayaan yang abadi. Sebab manusia cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri, sehingga menjadi kikir dan serakah. Tuhan mengetahui bahaya tersebut. Itulah sebabnya Tuhan menyediakan sarana untuk melindungi kita dan mencegah kita supaya tidak binasa. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Jadi kehidupan yang bertumbuh dan bijak sesuai firman Tuhan pasti disertai dengan kemurahan hati dan kepedulian akan sesama. The generous life. Jadilah seorang penata layan yang baik, seorang pengelola yang baik dari harta kekayaan milik Tuhan. Ketika kita memberi persembahan dengan teratur dan tetap, yang didorong oleh roh penyangkalan diri, ketahuilah bahwa ini adalah cara Tuhan untuk menjadikan kita memiliki karakter Kristus yang murah hati dan penuh kasih. Kiranya kita menempatkan keinginan kita di belakang dan menjadikan Tuhan yang terutama. Jadilah seorang penata layan yang baik, berilah persembahan saudara dengan sukacita dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan.
Biarlah taburan persembahan saudara dapat menjadi tuaian jiwa yang berlimpah pada waktunya. Kirimkan persembahan saudara secara online ke nomor rekening yang tercantum di layar. Setelah itu kami mohon saudara untuk menginformasikan ke WhatsApp 0811 886 805. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik. Engkau ingin untuk kami dapat menjadi pengelola yang baik dari semua harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami juga dapat menjadi seseorang yang memiliki karakter Kristus, yang senantiasa murah hati dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati semua yang sudah memberi ataupun yang belum memberi. Biarlah kami semua boleh melihat bagaimana persembahan ini dapat dipakai untuk segala pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, sebelum kita akan lanjut pada sesi berikutnya, tema pembahasan hari ini sangat menarik, yaitu hanya satu jalan. Saya rindu sebelumnya ingin membagi hadiah bagi saudara-saudara pemirsa yang ada di rumah. Seperti minggu lalu, bagi siapa yang menjawab pertanyaan kuis dengan benar. Dan pertanyaannya adalah, ada berapakah suku bangsa Israel? Sekali lagi, ada berapakah suku bangsa Israel? Jawabannya dapat langsung Anda kirimkan ke 0878 0012 3457. Saya ulangi, dapat di WhatsApp ke nomor 0878 0012 3457. Sekali lagi, kabar gembira bagi saudara-saudara yang tinggal di Indonesia, karena 30 orang yang menjawab pertama dengan benar akan langsung kami kirimkan hadiahnya ke rumah Anda. Sehingga kami menghimbau jangan lupa untuk sertakan nama lengkap Anda dan alamat lengkap rumah Anda supaya kami dapat mengirimkan hadiah ini langsung ke alamat Anda. Dan kami mengundang saudara untuk mengikuti kelas belajar Alkitab setiap hari Selasa jam 3 sore dengan tema besar Our Amazing God. Dan bagi sahabat-sahabat anak muda yang rindu untuk belajar Alkitab bersama, kami undang untuk mengikuti pertemuan belajar Alkitab setiap hari Kamis 7:30 malam. Dan bila Anda ingin didoakan, kami memiliki pelayanan doa. Anda dapat langsung mengirimkan permohonan doa Anda melalui WhatsApp ke nomor 0878 0012 3457. Sekali lagi 0878 0012 3457. Dan bila Anda rindu untuk mendukung setiap program dalam channel kami, Anda dapat klik like, subscribe, komen, dan kemudian bagikan video ini sehingga banyak orang dapat mendapatkan berkat melalui apa yang Anda bagikan. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti pembahasan yang menarik, hanya satu jalan. Yesus ku hidup.
hidupku pun berarti karena Dia hidup. Allah utus Yesus putranya, Dia telah datang ke dunia. Dia telah mati sebagai tebusan. Kuburnya yang kosong bukti Yesus hidup. Yesus hidup. Hari esok cerah. Yesus hidup. Takut lenyap karena ku tahu Yesus ku hidup. Hidupku pun berarti karena Dia hidup. Betapa selalu ku peluk Yesus, baik Tuhan di tanganku. Tapi yang lebih bahagia diri baanya ku selamat Yesus hidup. Yesus hidup. Hari esok cerah. Yesus hidup. Takut lenyap karena ku tahu Yesus ku hidup. Hidupku pun berarti karena Dia hidup. Hidupku pun berarti karena Dia hidup. Shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat senang bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara sekalian di dalam kebaktian kebangunan rohani yang diselenggarakan dengan satu tema, yaitu hanya satu.
Saudara, memang ada banyak sekali yang dunia tawarkan kepada kita. Ada banyak pilihan yang kita harus ambil di dalam hidup kita. Tetapi hanya satu yang kita perlu pilih, yaitu dengan datang kepada Yesus Kristus. Saudara, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, saya mengundang kita untuk tunduk kepala sejenak. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu saat ini untuk mengundang agar Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami saat ini. Bukan hanya bagi hamba-Mu yang ada di sini, tetapi juga untuk hadir di dalam setiap rumah yang sedang menyaksikan program ini. Untuk setiap mata dan telinga yang mendengarkan dan melihat tayangan ini. Ya Tuhan, bekerjalah di dalam hati mereka dan berikan kami semua pengertian yang mendalam terhadap firman Tuhan. Berikan kami kecintaan terhadap firman Tuhan yang melebihi daripada sebelumnya. Dan ya Tuhan, taruhlah perkataan-Mu di dalam mulut hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada saat ini, kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari pelajaran kita yang saya beri judul Satu Jalan. Saya adalah salah satu orang yang sangat senang bertualang. Sangat senang pergi ke tempat-tempat yang baru, baik itu mungkin di dalam negeri ataupun di luar negeri. Saya tidak terlalu menyukai daerah perkotaan. Saya lebih senang pergi ke daerah-daerah di mana kita bisa melihat pemandangan alam yang sangat luar biasa dan berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Hal-hal itu, pemandangan yang menakjubkan ini membuat hati saya lebih dekat kepada Tuhan dan lebih menyembah Tuhan, mengingat Dia bahwa Dialah pencipta alam semesta ini. Nah, pada waktu dulu, sebelum adanya aplikasi yang bisa menunjukkan jalan, maka sulit bagi kita ketika kita mau datang ke satu tempat dan kemudian kita tidak tahu jalan harus kemana. Biasanya kita bisa membeli peta, tetapi itu pun kadang sulit karena kita harus melihat, membaca peta itu juga membutuhkan satu keterampilan tersendiri. Tetapi ketika adanya aplikasi penunjuk jalan, maka sejak saat itu, kalaupun saya harus pergi ke luar negeri, bahkan ke tempat-tempat yang jauh sekalipun, dan di sana saya mungkin harus mengemudikan mobil atau kendaraan, saya tidak perlu takut. Kenapa? Karena sudah ada aplikasi untuk menunjukkan jalan. Aplikasi-aplikasi ini itulah yang menunjukkan jalan kemana saya harus lewat, kemana saya harus pergi untuk bisa tiba di tujuan saya dengan selamat. Saudara, demikian pula dengan manusia. Pada mulanya ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden, kehidupan manusia begitu sempurna. Tidak ada dosa, bahkan tidak ada satupun bunga yang layu, tidak ada satupun daun yang gugur. Adam dan Hawa hidup dalam keharmonisan dengan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan pada waktu itu. Tetapi kita tahu bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, setelah setan melalui ular menawarkan buah pengetahuan pohon yang jahat, baik dan jahat kepada Hawa, dan Hawa memakannya, dan setelah Hawa memakannya dia memberikan pula kepada Adam, dan Adam karena cintanya kepada istrinya melebihi kasihnya kepada Tuhan juga memakan buah itu, dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak saat itu setan memegang kendali, dosa memegang kendali, dan oleh karena itu hewan pertama harus disembelih oleh Adam. Mereka berusaha menutupi tubuh mereka dengan daun-daunan, tetapi itu tidak mencukupi, karena sebentar saja daun-daun itu sudah berterbangan dan sudah layu. Akhirnya mereka harus menyembelih seekor binatang, dan hal ini
mereka dengan binatang ini, mereka bisa mengambil kulitnya dan membuat pakaian untuk mereka. Saudara, saya tidak bisa membayangkan betapa sedihnya Adam, karena dialah orang yang menamai setiap binatang yang ada pada waktu itu. Dialah yang bergaul akrab dengan hewan-hewan yang ada pada saat itu. Tapi hari pertama, saat pertama, ketika dengan tangannya sendiri dia harus menyembelih hewan yang menjadi kurban itu juga betul-betul melukai hatinya dan membuat dia memahami apa itu dosa. Saudara, kita sebenarnya adalah manusia yang berdosa yang tidak memiliki harapan. Saat ini mungkin kita berpikir bahwa hidup kita hanyalah sekedar lahir, kemudian bertumbuh menjadi besar, sekolah, kuliah, bekerja, menikah, punya anak, mungkin punya cucu, dan setelah itu sakit dan mungkin meninggal dunia. Seolah-olah roda kehidupan ini berputar tanpa ada tujuannya. Tetapi melalui Alkitab kembali kita diberikan harapan. Karena rupanya Tuhan tidak meninggalkan umat manusia yang berdosa ini ditinggalkan tanpa harapan apapun. Tetapi Tuhan membuat satu rencana keselamatan, satu jalan keselamatan untuk menebus manusia yang berdosa dan membawa mereka kembali dalam situasi yang harmonis dengan Tuhan Allah. Dan panduan jalan keselamatan ini atau aplikasi petunjuk panduan jalan menuju keselamatan ini yang kita sebut dengan bait suci. Oleh karena itu saudara, pada saat ini, pada waktu kita akan mempelajari tentang bait suci, saya meminta supaya Anda betul-betul berdoa di dalam hati, meminta Tuhan untuk bisa mendownload aplikasi bait suci ini sehingga ini masuk ke dalam hati kita, bisa kita pahami dan kita hidupkan. Hari ini saya ingin membawa Anda untuk tur ke bait suci, tepatnya tur ke daerah Timur Tengah. Pada waktu itu di bangsa Israel, Tuhan memberikan satu petunjuk. Di dalam Keluaran 25 ayat 8 di situ disebutkan bahwa dan kamu harus membuat satu tempat kudus bagiku supaya Tuhan bisa diam bersama dengan umatnya. Saudara, hal ini adalah hal yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena bayangkan, Tuhan semesta alam yang menciptakan alam semesta, penguasa atas segalanya, mau tinggal di antara manusia yang berdosa. Ini adalah satu hal yang tidak masuk akal sebetulnya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kasih. Dia rindu untuk tinggal bersama dengan kita. Kita memulai perjalanan tur bait suci kita. Nah, pada waktu itu Tuhan menyuruh Musa untuk membuat bait suci. Dan Musa membuat bait suci ini dengan satu instruksi yang secara rinci yang diberikan kepada Tuhan. Mungkin ketika Anda membaca buku-buku awal, kitab-kitab awal dari Perjanjian Lama, ketika Anda masuk ke bagian-bagian yang tanda kutip membosankan, umumnya itu adalah bagian ketika Musa membuat kemah suci dan segala peraturannya. Nah saudara, dari situ kita bisa mengambil satu pelajaran, bahwa Tuhan tidak mengatakan kepada Musa, Musa, kamu buat satu tempat kudus untuk saya. Bagaimana bentuknya, bagaimana panjangnya, bagaimana lebarnya, terserah kamu. Terbuat dari bahan apa, terserah kamu. Yang penting, bikin atau buatlah yang terbaik buat saya. Tidak, Tuhan tidak mengatakan itu. Tuhan memberikan instruksi yang sangat rinci kepada Musa, bagaimana membuat kemah suci pada waktu itu. Dari situ kita mendapat satu pelajaran, bahwa keselamatan bukanlah bertergantung pada apa yang kita pikir terbaik buat kita. Bukanlah tergantung pada selera kita yang terbaik bagaimana menyembah Allah. Tetapi keselamatan adalah tentang penurutan kepada perintah Allah. Nah saudara, pada waktu kita mau masuk ke dalam bait suci,
kita akan melewati perkemahan. Saya rindu untuk memulai tur bait suci kita ini dari kita bisa membayangkan perkemahan orang Israel pada waktu itu. Karena kemah suci terletak di tengah-tengah dari perkemahan. Sehingga pada waktu kita mau masuk ke dalam kemah suci ini, kita harus melewati perkemahan. Perkemahan orang Israel adalah lambang dari tempat tinggal orang berdosa. Ketika Tuhan mengatakan bahwa dia mau tinggal di antara orang berdosa, maka ini yang tadi saya katakan, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Ini melambangkan bagaimana Tuhan yang Maha Kudus mau tinggal di antara orang berdosa. Dan bukan hanya itu, di dalam perjanjian baru, Tuhan mengutus anaknya sendiri yang kita kenal dengan Yesus, nama Yesus. Dialah Immanuel, di dalam Matius 1 ayat 23, dialah Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Perkemahan orang Israel ini adalah perkemahan yang sangat luar biasa. Ini bukan perkemahan seperti biasa. Mengapa? Karena pengaturan cara mereka berkemah, pengaturan mereka berkemah di mana, itu semua diatur. Nah, saudara bisa menemukan pengaturan perkemahan orang Israel ini di dalam Bilangan 2 dan Bilangan 3. Saudara bisa catat di dalam Bilangan pasal 2 dan Bilangan pasal 3. Saya mengajak saudara ketika membaca 2 pasal ini, sediakan kertas, sediakan ballpoint, dan saudara menggambar tentang bagaimana pengaturan perkemahan dari orang Israel ini. Dan di layar pada saat ini, saudara bisa melihat inilah gambar saya. Inilah gambar yang saya buat ketika saya membaca Bilangan 2 dan Bilangan 3. Kenapa? Karena kalau kita cuma baca Bilangan 2 dan Bilangan 3 ini begitu saja, maka kita akan mengantuk. Padahal ada satu hal yang sangat menarik dan mengagumkan dari pengaturan perkemahan bangsa Israel ini. Saudara mau tahu apa yang mengagumkan itu? Oke, saya mau sedikit memberikan penjelasan atas pengaturan perkemahan ini. Jadi ada 12 suku bangsa Israel. Yang terbagi 12 suku ini, kecuali suku Lewi yang diasingkan untuk melayani di kemah suci. Jadi yang pertama terbagi itu, mereka terbagi atas 4 laskar. Laskar yang pertama, Anda bisa lihat di gambar saya ini yang saya beri angka 1, adalah Laskar Yehuda. Laskar Yehuda berkemah di sebelah timur. Ya, Laskar Yehuda ini terdiri dari 3 suku, yaitu suku Isakar, Yehuda, dan Zebulon. Dan panji mereka, panji dari Laskar Yehuda ini adalah bergambar singa. Kemudian laskar yang kedua adalah Laskar Ruben. Laskar Ruben. Laskar Ruben terdiri dari 3 suku, yaitu suku Simeon, suku Ruben, dan suku Gad. Panji mereka, panji dari Laskar Ruben ini, itu gambarnya adalah manusia. Kemudian rombongan yang ketiga, jadi saudara bisa bayangkan antrian dari perkemahan ini pun Tuhan yang tentukan. Bagian yang ketiga atau antrian yang ketiga dalam perkemahan ini adalah orang-orang Lewi yang mengangkut kemah suci dan peralatan-peralatan kemah suci beserta dengan Musa, Harun, dan anak-anaknya. Nah, setelah antrian yang ketiga, antrian yang keempat, yaitu laskar yang ketiga. Laskar yang ketiga adalah Laskar Efraim. Laskar Efraim ini terdiri dari 3 suku, yaitu suku Manasye, suku Efraim, dan suku Benyamin. Panji dari suku Efraim ini bergambarkan lembu. Dan laskar yang terakhir dari orang Israel adalah Laskar Dan. Laskar Dan terdiri dari 3 suku, yaitu suku Asyer, suku Dan, dan suku Naftali. Dan panji dari suku Dan ini adalah berbentuk burung. Mungkin ketika Anda mempelajari ini, melihat ini, Anda bingung. Kalau begitu, di mana letak keistimewaan dari perkemahan ini? Saudara perhatikan ini. Tadi saya sudah mengatakan ada 4 laskar beserta dengan 4 panji.
Di mana pengaturan perkemahan ini ditulis? Kitab Bilangan pasal 2 dan pasal 3. Di manakah kitab Bilangan ini terdapat? Di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama. Sekarang kita mau berpikir, apakah ada alasan tertentu mengapa Tuhan mengatur perkemahan bangsa Israel seperti ini? Orang Israel mungkin tidak mengerti apa maksudnya, kenapa saya harus berkemah di sebelah timur atau di sebelah utara atau di sebelah barat. Tetapi mereka menurut. Mari kita cari tahu, apakah perkemahan ini hanya sekedar pengaturan perkemahan atau sebetulnya adalah simbol terhadap sesuatu. Saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ayat 6 sampai ayat 7. Atau saudara bisa buka sampai ayat 8, tapi kita akan baca ayat 6 dan ayat 7. Dan di hadapan tahta itu, ini sedang berbicara gambaran tentang tahta Tuhan di surga. Saudara ingat buku Wahyu, ini buku Wahyu adalah di perjanjian baru. Kita mau melihat apakah ada hubungan yang terbukti antara kitab Bilangan di perjanjian lama dengan kitab Wahyu di perjanjian baru. Di sini dituliskan bahwa di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama, perhatikan, coba kembali kita lihat di gambar ini ya. Di gambar perkemahan tadi. Perhatikan di sini. Makhluk yang pertama sama seperti singa. Ingat gak tadi perkemahan yang tadi? Ada panji Yehuda yang seperti singa. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Adakah tadi panji yang bergambar lembu? Ada, yaitu dari Laskar Efraim. Dan kemudian makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, yaitu panji dari suku Ruben. Dan kemudian makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang, yaitu panji dari suku Dan. Saudara, ini bukankah hal yang sangat luar biasa? Apakah ini kebetulan? Saya tahu itu pasti bukan kebetulan, karena kita sudah belajar bahwa Alkitab adalah tulisan firman Allah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, pengaturan perkemahan di dalam Bilangan 2 ayat 3 sebenarnya adalah merupakan satu gambaran terhadap tahta Allah di sorga. Bukankah hal itu adalah hal yang sangat luar biasa yang kita bisa pelajari dari Alkitab? Mari kita sekarang lihat geografi dari kemah suci. Nah, geografi dari kemah suci adalah ketika kita menghadap, anggaplah saya berdiri di pintu masuk dari kemah suci, maka di depan saya, hadapan saya itu adalah arah barat. Sebelah kanan saya adalah arah utara. Sebelah kiri saya adalah arah selatan. Dan di belakang saya adalah arah timur. Ya, jadi barat yang ada di depan saya. Pengaturan geografi ini juga sangat menarik. Mengapa saya katakan menarik? Karena kemah suci ini dimiliki oleh bangsa Israel dan mereka berada di tengah bangsa-bangsa kafir penyembah berhala, dan yang pada waktu itu hampir semua dari dewa-dewa ataupun berhala-berhala bangsa kafir, apapun namanya, sebenarnya adalah penyembahan terhadap dewa matahari. Jika Anda mengetahui bahwa pada waktu mereka menyembah dewa mereka, yang mereka akan cari selalu adalah arah timur. Kenapa? Karena bagi mereka ke arah situlah, dari arah situlah matahari itu terbit. Jadi mereka menyembah dewa matahari dalam berbagai nama dewa, dan mereka menyembah ke arah timur. Tetapi ketika Tuhan mendesain kemah suci ini, Tuhan tidak membuat kemah suci ini, kalau kita datang ke depan kemah suci tidak ke arah timur, tetapi malah kita akan melihat ke arah barat. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hal ini? Saudara, pada waktu kita melihat matahari, maka yang harus kita sembah adalah pencipta dari matahari, bukan mataharinya.
Ketika kita diberikan berkat dalam hidup kita, yang harus kita sembah adalah pemberi berkatnya, bukan berkat itu sendiri. Saudara, dalam hal apapun juga, kita harus selalu menyembah Tuhan dan tidak ada Allah lain di hadapan kita. Itulah perkemahan, sekilas tentang perkemahan bangsa Israel. Nah, setelah kita melewati perkemahan, kita akan melewati sekitar, ada tanah yang kosong sekitar 1 kilometer, dan kita akan memasuki kompleks dari kemah suci. Bagian pertama dari kemah suci adalah halaman pelataran. Di dalam halaman pelataran ini ada 2 perabotan. Perabotan pertama adalah namanya mezbah korban bakaran, dan perabotan yang kedua adalah namanya bejana pembasuhan. Nah, kita masuk dulu ke mezbah korban bakaran. Saudara, yang menarik dari pelajaran bait suci ini adalah semuanya adalah simbol atau lambang terhadap sesuatu. Dan kita harus menggali simbol-simbol ini dan menemukan harta karun yang sangat luar biasa. Nah, perabotan yang pertama ketika kita masuk ke dalam kompleks dari halaman pelataran ini adalah mezbah korban bakaran. Disinilah hewan-hewan dikorbankan dan kemudian dibakar. Nah, mezbah korban bakaran ini mengingatkan kita tentang korban penghapus dosa yang sejati. Siapa itu? Tentang Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 29, ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Mezbah korban bakaran merupakan suatu lambang atau simbol terhadap harga pengorbanan yang harus dibayar oleh Tuhan dengan memberikan anaknya menjadi anak domba yang sejati untuk menebus saudara dan saya. Dialah yang menjadi anak domba yang mengorbankan nyawanya untuk menghapus dosa dunia. Tapi saudara, tidak hanya sampai di situ. Yesus tidak hanya menyediakan jalan keselamatan hanya dengan mati di kayu salib. Yesus juga melakukan hal selanjutnya yang dilambangkan oleh perabotan berikutnya. Perabotan berikutnya adalah bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan ini adalah seperti satu tempat yang bisa diisi dengan air. Ya, terbuat dari tembaga. Disinilah para imam itu membasuh tangan dan kaki sebelum akhirnya mereka masuk ke dalam kemah suci. Saudara, apa yang dilambangkan oleh Yesus? Apa yang dilambangkan oleh perabotan bejana pembasuhan ini tentang Yesus? Saudara, ketika di mezbah korban bakaran ini melambangkan Yesus yang mati sebagai anak domba Allah, sebagai korban yang menebus dosa kita, maka di bejana pembasuhan mengatakan atau merupakan satu lambang bahwa Yesus tidak hanya sekedar mati, tetapi dia mati. Setelah dia mati, dia kemudian dikuburkan dan kemudian dia bangkit. Saudara, ini dilambangkan ketika kita punya air, anggaplah ada 1 baskom air. Pada waktu kita masukkan tangan kita, pas waktu tangan kita masuk, itu seperti kita masuk, mati. Dan kemudian ketika terkubur di dalam air, itu dikubur. Dan kemudian setelah kemudian keluar dari air, itu melambangkan satu kebangkitan. Dengan kata lain, 2 perabotan ini, mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan, melambangkan 3 proses atau 3 hal yang dialami oleh Yesus ketika dia berada di bumi, yaitu dia mati di kayu salib sebagai anak domba Allah, dia dikubur, dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Apakah hanya sampai di situ pelayanan Yesus, pengorbanan Yesus? Yang penting dia sudah mati di kayu salib dan dikubur dan kemudian akhirnya bangkit, selesai sampai di situ. Kita ikuti selanjutnya. Pada waktu itu setelah Yesus bangkit, dia kemudian 40 hari kemudian, di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 dikatakan Yesus naik ke surga. Para murid-murid memandang dia ketika dia naik ke surga, dan kemudian malaikat berkata bahwa Yesus yang sama, dengan cara yang sama yang engkau lihat, itu juga akan datang kembali. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya,
Ngapain sih kita belajar hal ini? Apa hubungannya dengan hidup saya saat ini? Apa gunanya kita mempelajari sesuatu yang mungkin Anda rasa sudah kuno seperti ini? Apa hubungannya dengan dosa saya? Saya mau ceritakan seperti ini. Pada waktu itu, pada zaman bangsa Israel, ketika seseorang berdosa, anggaplah saya yang berdosa. Anggaplah saya mencuri. Maka yang saya harus lakukan adalah saya harus keluar dari perkemahan dan kemudian saya harus pergi ke bagian peternakan di mana hewan-hewan ternak itu dikumpulkan. Di sana saya harus mencari seekor domba. Bukan hanya domba biasa, tetapi saya harus memastikan domba itu tidak memiliki cacat dan tidak memiliki celah apapun. Dan setelah saya menemukannya, saya harus membawa dia. Mungkin saya ikat, ya, ataupun saya pinggul di atas panggung saya, di atas punggung saya, untuk kemudian saya mau bawa ke kemah suci. Saudara, ketika saya memikul domba ini, atau mungkin saya bawa domba ini untuk bisa sampai di kemah suci, saya harus melewati perkemahan, bukan? Bayangkan saudara, ketika saya melewati perkemahan sambil bawa domba, kalau saudara menjadi tetangga saya, apa yang saudara pikirkan? Wah, Arlen berdosa nih hari ini, pasti bikin dosa hari ini. Kira-kira dia bikin dosa apa ya? Bukankah itu yang akan terjadi? Dan setelah itu, setelah saya melewati perkemahan suku saya, untuk sampai ke depan pintu dari kemah suci itu, saya akan melewati satu tanah lapang. Pada waktu saya melewati tanah lapang itu, saya bukan hanya terlihat oleh suku saya, tetapi orang-orang suku-suku yang lain juga bisa melihat. Mereka pun akan berbisik, tuh Arlen tuh dari suku apa gitu ya. Itu kemarin perasaan baru bawa domba, hari ini bawa lagi. Ini berdosa lagi artinya. Saudara, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan di sini? Ketika kita berdosa, ketika kita berbuat dosa, saudara, itu tidak hanya memalukan kita secara pribadi. Ketika kita berdosa, kita memalukan nama suku kita. Kita memalukan nama keluarga kita. Kita memalukan nama keluarga kita, suku kita, kita memalukan nama gereja kita, dan yang terlebih utama lagi, kita memalukan nama Tuhan. Pada waktu kita sampai di depan pintu dari kemah suci ini, ada imam yang melayani, dan di sanalah imam akan menyodorkan pisau dan baskom. Kita harus taruh tangan kita di atas kepala dari domba itu, mengakui dosa apa yang saya lakukan. Kalau saya mencuri, saya harus mengakui, ampuni saya Tuhan karena tadi saya sudah mencuri dari si X misalnya. Dan setelah itu, pada waktu saya menaruh tangan dan mengakui dosa saya, maka secara simbolis dosa saya yang saya lakukan pindah ke domba itu. Setelah itu, saya harus menyembelih sendiri domba itu. Pada waktu kita menyembelih domba itu, kita teringat bahwa saya yang bikin dosa, tapi domba ini yang harus mati. Bukankah itu yang terjadi pada saat ini? Kita yang berbuat dosa, tetapi anak domba Allah yang harus mati untuk kita. Dan setelah kita sembelih, darahnya ditampung di baskom, dan setelah ditampung di baskom itu yang berisi darah diserahkan, dan hewan itu diserahkan kepada imam yang melayani. Saudara, pertanyaan saya, kita tahu bahwa kematian Yesus di kayu salib memberikan kita kesempatan untuk bisa diampuni dosanya. Pertanyaan saya adalah, apakah ada syarat untuk pengampunan dosa? Apakah pengampunan dosa itu dapat didapatkan begitu saja tanpa kita melakukan apa-apa? Saudara, ada 4 persyaratan pengampunan dosa yang Yesus lakukan di kayu salib. Ketika dia mati di kayu salib adalah menyediakan fasilitas pengampunan dosa. Tapi bagi kita untuk mendapatkan fasilitas itu, dari pihak kita ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengakui dosanya. Ingat tadi,
Orang yang berdosa harus menaruh tangannya di atas kepala domba itu dan mengakui dosanya. Kita harus mengakui dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, kita harus bertobat. Bertobat itu bukan sekedar menyesal dari dosa kita. Bertobat itu bukan berarti kita hanya sekedar takut terhadap konsekuensi atau hukumannya. Tetapi bertobat adalah menyesal dan tidak mau melakukannya lagi. Kemudian yang ketiga, kita harus percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib sanggup untuk menebus dan mengampuni dosa-dosa saya. Ada banyak orang yang saya temui yang sering kali menanggung rasa bersalah atas dosa yang dia lakukan berpuluh-puluh tahun lamanya dan tidak bisa melepaskan rasa bersalahnya itu. Tapi saudara, sebagai umat percaya kita tidak perlu lakukan itu. Kita tahu bahwa segelap apapun dosa kita, Tuhan bisa mengampuni kita dan membasuhkan kita dari segala dosa. Dan yang keempat, saudara ingat tadi dibaptiskan. Bejana pembasuhan melambangkan masuk ke dalam air, ya. Makanya di dalam Efesus 4 ayat 5 dikatakan satu Tuhan, satu iman, dan hanya ada satu baptisan yang benar, ya. Bagaimana di dalam bejana pembasuhan tadi? Ketika seseorang menerima Kristus, dia harus mati terhadap dirinya sendiri. Seperti halnya Yesus sudah mati. Manusia waktu kita dibaptiskan, kita masuk ke dalam air, melambangkan kematian. Dan setelah itu ketika kita terkubur di dalam air, melambangkan sebagaimana Yesus sudah dikubur. Dan setelah itu ketika kita keluar dari dalam air, melambangkan kebangkitan yang dialami oleh Yesus. Hanya dengan cara baptisan diselamkanlah 3 fungsi ini terpenuhi. Mati, dikuburkan, dan kemudian bangkit kembali, yang melambangkan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Saudara, pertanyaannya adalah apakah tugas penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus berakhir di kayu salib? Dan kalau itu memang sudah berakhir, apa yang Yesus sedang lakukan selama kurang lebih 2000 tahun terakhir? Apakah Yesus setelah naik ke surga sudah selesai tugasnya mati bagi kita, dan kemudian di surga Yesus duduk santai sambil menikmati penyembahan dari malaikat-malaikat sorga? Kita tahu bahwa Yesus tidak seperti itu. Pada waktu Yesus naik ke sorga, dia diurapi menjadi imam besar kita. Ibrani 4 ayat 14 katakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Yesus diurapi dan melayani sebagai imam besar kita. Dan saudara, ketika dia diurapi menjadi imam besar, saudara, pada waktu imam besar diurapi, salah satu hal yang harus dilakukan ketika mereka diurapi adalah dituangkan minyak zaitun, minyak urapan, yang kemudian di atas kepalanya dan kemudian meleleh sampai ke leher jubahnya dan kemudian turun. Dan sebenarnya yang terjadi pada waktu hari raya Pentakosta yang dicatat di dalam Kisah pasal 2 ayat 3 itu hanyalah tetesan dari Roh Kudus yang dilambangkan dengan minyak zaitun, yang melambangkan penobatan Yesus, pengurapan Yesus sebagai imam besar di bait suci sorga. Yesus tidak berhenti dalam perjuangannya menyelamatkan kita hanya di halaman pelataran. Pertanyaannya berikutnya adalah, kemanakah Yesus pergi? Nah, kita bisa lihat bahwa Yesus kemudian memasuki kemah suci. Kemah suci sendiri terdiri dari 2 ruangan. Ruangan yang pertama namanya tempat yang kudus atau bilik suci. Dan ruangan yang berikutnya yang lebih ke dalam adalah namanya tempat maha kudus atau bilik yang maha suci. Nah, kita masuk satu-satu. Kita masuk sekarang ke tempat kudus atau bilik yang suci. Di bilik yang suci ada 3 perabotan. Ingat, kita waktu masuk ini akan menghadap barat ya. Nah, di sebelah kanan yaitu di utara,
kalau kita lihat ada satu perabotan yang namanya meja roti sajian. Kemudian di sebelah kiri atau di bagian selatan ada satu perabotan yang namanya kandil bercabang 7. Dan di bagian depan kita ada satu perabotan yang namanya mezbah pembakaran ukupan. Kita masuk satu persatu untuk melihat simbol dari perabotan ini. Kita lihat di meja roti sajian. Apakah yang dilambangkan oleh meja roti sajian ini? Meja roti sajian menunjuk kepada Yesus sebagai roti hidup. Roti hidup bukan hanya sekedar nama, tetapi roti hidup adalah firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 48, Yesus mengatakan di sana bahwa akulah roti hidup. Dan ketika Yesus dicobai, Yesus mengatakan bahwa ada tertulis, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, bukan hanya dari makanan secara fisik, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah saat ini kita sudah hidup berdasarkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah? Marilah kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Di atas meja roti sajian ini ada 12 roti yang dibagi atas 2 tumpuk. Saudara bisa baca selengkapnya di dalam Imamat 24 ayat 6 sampai 8. 2 tumpuk masing-masing 6. Dan di atas setiap susunan roti harus ada kemenyan yang ditaruh di atas susunan roti. Ya. Dan kemudian roti itu harus baru setiap hari Sabat. Dan roti itu harus adalah roti yang tidak beragi. Nah, apa artinya ini? Ketika kita menemukan angka 12, ada 12 roti kan? Kita tahu angka 12 adalah simbol terhadap kumpulan umat Allah. Di dalam perjanjian lama, angka 12 dilambangkan oleh 12 suku bangsa Israel. Di dalam perjanjian baru dilambangkan dengan 12 murid Yesus. Jadi angka 12 selalu melambangkan kumpulan umat Allah. Apa artinya kemenyan yang ditaruh di atas setiap roti? Kemenyan atau ukupan itu adalah lambang dari doa. Dengan kata lain, setiap kali kita mau makan roti hidup itu, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, roti ini harus baru setiap hari Sabat. Apa maksudnya? Dan roti ini adalah roti yang tidak beragi. Kita tahu ragi di dalam Alkitab adalah lambang dari dosa. Jadi kalau dikatakan roti yang tidak beragi adalah firman yang tanpa dosa. Adalah sesuatu yang tanpa dosa. Saudara, di dunia ini tidak ada satupun hal, bacaan apapun yang tanpa dosa. Semua ada dosa. Satu-satunya yang tanpa dosa hanyalah firman Allah. Dengan kata lain, roti yang tidak beragi ini adalah firman Allah. Dan roti ini harus baru setiap Sabat. Artinya begini, kita tidak boleh hanya mengharapkan makan roti pada hari Sabat. Setiap hari Minggu, Senin, kita tidak bisa membiarkan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita makan roti yang beragi. Artinya roti semua yang kita tonton, semua yang kita dengarkan yang ada dosa. Tetapi mendadak pas hari yang ke-7, hari Sabat, kita pergi ke gereja dan kemudian kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara, itulah sebabnya mengapa ketika kita datang ke gereja dan firman Tuhan dibacakan, kita sering mengantuk. Kenapa? Bukan salah firman Tuhannya, tetapi karena kita baru makan hanya waktu hari Sabat pada waktu kita berbakti. Tetapi hari-hari yang lain kita tidak makan roti yang tidak beragi ini. Nah saudara, kita adalah apa yang kita makan. Kalau kita makan yang sehat, maka kita akan sehat. Kalau kita makan yang makanan yang tidak sehat, ya kita jelas saja kita akan menjadi sakit. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Pertanyaan saya bagi saudara adalah, apa tanda kutip, apa makanan kita saat ini? Apa makanan kita? Bukan hanya makanan yang masuk lewat mulut, tetapi makanan yang masuk melalui panca indera kita. Apa makanan kita saat ini? Apakah makanan kita sekarang adalah berjam-jam di depan televisi? Atau makanan kita berjam-jam di depan HP atau gadget kita? Atau bahkan kita memberikan bacaan-bacaan komik-komik kepada anak-anak?
Atau mungkin musik yang kita dengarkan seperti ini yang menjadi makanan kita. Atau kita membaca bacaan-bacaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bacaan yang beragi. Dan belum cukup itu, kita memasukkan ke dalam tubuh kita makanan-makanan fisik yang tidak sehat. Itulah sebabnya kita kemudian menjadi sakit. Karena secara lengkap, secara fisik, mental, dan rohani, yang kita masukkan adalah hal-hal yang penuh dan cemar dengan dosa. Secara fisik, kita makan melalui mulut. Secara rohani, kita makan melalui panca indera kita. Pikiran kita harus betul-betul dijaga. Kalau yang kita baca setiap hari adalah Alkitab, kalau kita pandang Yesus di dalam Alkitab, maka kita dapat diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Nah, perabotan yang kedua dinamakan kandil bercabang 7 atau sering juga disebut sebagai 7 kaki dian. Kandil bercabang 7 atau 7 kaki dian ini melambangkan Yesus sebagai, ingat ya, 7 kaki dian ini melambangkan terang, ya. Ini melambangkan Yesus sebagai terang dunia. Saudara bisa baca di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Yesus katakan, akulah terang dunia. Nah, untuk apa itu terang dunia? Apa fungsinya buat saya? Kalau tadi di dalam meja roti sajian itu adalah lambang Yesus sebagai roti hidup, dan tugas kita melambangkan kita sebagai umatnya atau pengikut Yesus, kita harus makan roti hidup itu. Artinya baca firman Tuhan. Nah, di perabotan yang kedua ini terang dunia. Kalau Yesus terang dunia, apakah saya harus menjadi gelap? Tidak, kita juga harus memancarkan terang. Kita harus merefleksikan terang dari Yesus, yaitu kita harus menjadi saksi. Nah, perhatikan minyak di dalam 7 kaki dian itu, 7 kaki dian ini tidak pakai listrik. Waktu itu belum ada listrik. Jadi 7 kaki dian ini menyala oleh karena ada minyak zaitun tulen yang dipakai, di mana minyak zaitun melambangkan Roh Kudus. Sumbunya harus dipangkas dan minyak harus ditambahkan setiap pagi dan petang. Intinya 7 kaki dian ini tidak boleh mati terangnya. Apa yang dilambangkan oleh ditambahkan minyak setiap pagi dan petang? Saudara, bagi kita yang hidup zaman ini, kita diminta untuk selalu mengadakan ibadah keluarga setiap petang dan pagi. Inilah minyak zaitun yang kita harus tuangkan selalu di dalam rumah kita masing-masing, agar terang kita dapat bercahaya. Agar Roh Kudus yang dilambangkan dengan minyak zaitun itu hadir ke dalam hati setiap anggota keluarga untuk menjadi terang dunia. Dan siapa yang punya tugas untuk menjaga agar 7 kaki dian ini tidak pernah mati, selalu menyala? Dia yang bertugas untuk memangkas sumbu dan kemudian menambahkan minyak. Di dalam bait suci, ini adalah tugas dari imam besar. Siapa imam besar kita? Wahyu 1 ayat 13, Yohanes melihat bahwa ada anak manusia yang berdiri di tengah-tengah kaki dian itu. Siapa anak manusia itu? Yesus. Penglihatan yang dilihat oleh Yohanes ini, dia melihat bahwa Yesus berdiri di tengah-tengah kaki dian sebagai imam besar, memastikan agar tidak ada satupun dari terang kaki dian itu yang padam atau kekurangan minyaknya. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31, setelah murid-murid menerima kuasa dari Roh Kuduslah yang dilambangkan dengan minyak zaitun, ya kan? Mereka bersaksi dengan berani dan dahsyat. Demikian pula kita tidak bisa menjadi saksi bagi Tuhan dan membawa cerita tentang Tuhan kepada teman-teman kita jikalau kita tidak menerima Roh Kudus. Setiap orang yang terhubung dengan Tuhan akan memberikan terang kepada orang lain. Barang siapa yang tidak memiliki terang untuk dibagikan, itu karena mereka tidak memiliki hubungan dengan sumber terang itu. Jadi kalau kita bertemu dengan orang lain dan kita tidak punya kesaksian tentang Tuhan yang kita bisa bagikan, kita harus periksa hubungan kita dengan Tuhan.
Apakah jangan-jangan saya tidak punya minyak untuk dibagikan? Saya tidak punya Roh Kudus untuk dibagikan kepada orang lain. Perabotan yang ketiga yang ada di dalam tempat yang kudus atau bilik yang suci adalah mezbah pembakaran ukupan. Mezbah pembakaran ukupan, disinilah ukupan dibakar dan menimbulkan wangi-wangian. Ukupan ini atau mezbah pembakaran ukupan, ini adalah simbol Yesus sebagai pengantara kita. Dan ukupan itu atau tadi kemenyan itu merupakan simbol dari doa. Nah, yang menarik saudara adalah mezbah pembakaran ukupan ini terletak tepat di depan tirai yang memisahkan antara tempat yang kudus dengan tempat maha kudus. Tirai ini juga adalah tirai yang sangat menarik. Kenapa? Karena Tuhan menginstruksikan bahwa di tirai itu haruslah ada digambar kerubim atau malaikat. Dan di tirai itu terdiri, warna dari tirai itu pun merupakan hal yang menarik. Tirai ini terdiri dari 3 warna, yaitu merah, dan kemudian biru, dan kemudian ada ungu. Dari 3 warna ini, mana yang merupakan warna dasar? Merah dan biru. Ungu adalah campuran antara merah dan biru. Apa simbol dari warna merah? Simbol merah kita tahu ini adalah darah Kristus, adalah melambangkan pengorbanan Yesus. Seperti Yesus sudah mengorbankan dirinya, demikian pun kita juga harus menyangkal diri kita. Biru, apa simbol dari biru? Biru adalah simbol penurutan. Saudara bisa baca di dalam Bilangan 15 ayat 38 dan 39. Ungu merupakan lambang kebangsawanan. Jadi dengan kata lain, ketika kita menerima pengorbanan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan kita menurut kepada hukum-hukum Tuhanlah, maka warna ungu terjadi. Kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. Nah, di mezbah pembakaran ukupan inilah dikatakan bahwa api yang ada di mezbah ini dinyalakan oleh Allah sendiri dan sangat dihormati dengan hikmat. Siang dan malam, ukupan kudus menebarkan keharumannya di seluruh bilik dan termasuk sampai jauh ke sekeliling dari kemah suci. Saudara, setiap hari kemah suci ini ada imam yang bawa darah, ya kan? Kemudian imam itu harus memercikkannya ke arah tirai. Saudara, saya mau tanya, darah itu harum atau bau? Bau ya saudara ya, amis ya darah ya. Tetapi oleh karena mezbah pembakaran ukupan ini yang wangi ini, maka yang dicium di dalam kemah suci, bahkan katanya sampai keluar dari kemah suci ini, bukan bau amisnya darah, tetapi keharuman dari ukupan itu. Apa artinya saudara? Ketika kita datang kepada Tuhan dengan doa, ketika kita berdoa, maka bukan keamisan, bukan kebusukan dari dosa kita yang akan tercium, tetapi keharuman dari puji-pujian, dari kebenaran yang Yesus pakaikan kepada kita, naik melalui doa kepada Allah yang ada di sorga. Nah, ukupan itu hanya bisa dibakar oleh imam besar. Dan ramuan dari ukupan itu tidak boleh ditiru di luar dari kemah suci. Imam besar itu tidak bisa berpikir, oke, ini kayaknya harum sekali ya, kayak aromaterapi, jadi saya bisa bikin di rumah saya. Tidak bisa, ini hanya untuk dilakukan di dalam kemah suci. Hal ini juga bisa berarti bahwa kita hanya dapat datang kepada Allah Bapa melalui imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Dan bukan kebenaran kita sendiri, bukan kebenaran dunia ini, bukan apa yang kita pikir kebenaran yang melayakkan kita untuk datang kepada Bapa, tetapi hanyalah kebenaran Kristus. Dan kebenaran Kristus tidak bisa ditiru di mana-mana. Jadi kalau kita simpulkan 3 perabotan ini, ya kan? Meja roti sajian melambangkan roti hidup. Makanan rohani kita yaitu firman Allah. Yang kedua, 7 kaki dian melambangkan bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Kemudian mezbah pembakaran ukupan
melambangkan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dengan kata lain, saudara, saya mau simpulkan, jika di dalam halaman pelataran tadi ada 2 perabotan, yaitu ketika kita sadar bahwa kita sudah berdosa, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita dan kemudian dikubur dan bangkit bagi kita. Kita dibaptiskan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tapi kita jangan berhenti sampai di situ. Kita harus mengikuti kemana imam besar kita pergi. Yesus kemudian masuk ke dalam tempat yang kudus dengan 3 perabotan. Dengan kata lain, pola hidup kita ada 3 in 1. 3, yaitu apa? Belajar Alkitab, berdoa, dan bersaksi. 3 hal ini adalah gaya hidup orang Kristen yang harus kita lakukan sehari-hari. Inilah kehidupan kesehatan rohani yang seimbang. Karena melalui doa kita berbicara kepada Tuhan. Melalui belajar Alkitab kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Dan melalui bersaksi kita berbicara kepada orang lain tentang Tuhan. Dan setelah itu imam besar kita akan masuk ke dalam tempat maha kudus atau bilik yang suci. Di dalam bilik yang maha suci hanya ada 1 perabotan. Jadi tempat maha kudus, bilik yang maha suci. Hanya ada 1 perabotan. Nama dari perabotan ini adalah tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini terbuat dari 1 peti yang dari kayu penaga dan dilapis dengan emas. Saudara, tabut perjanjian ini kayak peti dan ada tutupnya. Ya, jadi ada peti tabut perjanjian. Tutupnya disebut dengan tutup pendamaian. Dan di atasnya itu ada ukiran dari 2 malaikat yang menudungi wajahnya. Dan di tengah-tengah dari kedua malaikat itulah kehadiran Allah dinyatakan. Dan di dalam dari tabut perjanjian itu, menurut Ibrani 9 ayat 4, ada 3 benda. Yaitu ada 2 loh batu, mana yaitu apa yang dimakan oleh orang Israel di padang gurun, dan kemudian tongkat Harun yang bertunas. Saudara, inilah yang ada di dalam peti tabut perjanjian itu. Tempat maha kudus atau bilik yang suci hanya dapat dimasuki sekali setahun, yaitu pada hari raya pendamaian atau hari raya Grafirat. Hari raya pendamaian merupakan satu simbol terhadap masa penghakiman, di mana imam besar datang untuk menghadap Tuhan untuk menjadi pembela bagi seluruh bangsa. Jadi pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus tidak hanya menikmati penyembahan malaikat-malaikat, tetapi Yesus melewati bait atau bilik yang suci, tempat yang kudus. Dan kita tahu bahwa saat ini Yesus melayani di bilik maha suci atau tempat maha kudus sebagai imam besar untuk meratap bagi kita, untuk meminta pendamaian dan pengampunan untuk setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan, bahkan yang masih kita lakukan. Saya merasa bahwa ini adalah tugas yang sangat berat. Kenapa? Sementara Yesus masih meratap untuk meminta pengampunan dosa, kita yang ada di bawah sini masih mencintai melakukan dosa yang sama. Inilah yang menghancurkan hati Yesus. Saudara, kalau kita lihat, saudara perhatikan di gambar ini, 6 dari perabotan itu merupakan bayangan dari salib. Saudara bisa lihat, adalah posisi dari perabotan, 6 perabotan ini melambangkan salib. Dan sebagai kesimpulan dari pelajaran kita, pelayanan Yesus melalui bait suci yang pertama, melalui mezbah korban bakaran, Yesus menjadi anak domba Allah. Dan kemudian bejana pembasuhan, Yesus menjadi air hidup. Ini pula dilambangkan dengan pelayanannya di bumi. Tetapi Yesus tidak berhenti sampai di situ. Dia kemudian naik ke surga, diurapi menjadi imam besar. Dan dia pun masuk ke dalam bilik yang suci. Melalui meja roti sajian, dia menjadi roti yang hidup. Melalui mezbah pembakaran ukupan, Yesus menjadi pengantara buat kita. Melalui 7 kaki dian, Yesus menjadi terang dunia.
Dan kemudian dia memasuki bilik yang maha suci untuk masa penghakiman. Dan tabut perjanjian itu menjadi simbol bahwa Yesuslah yang menggenapi hukum Allah bagi kita. Dialah yang akan membela kita, setiap dari kita pada waktu penghakiman. Bagaimana dengan perjalanan kita sebagai umat percaya? Melalui mezbah korban bakaran, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus akui dosa kita, bertobat, percaya, dan menerima pengorbanan Yesus. Melalui bejana pembasuhan, kita harus dibaptis. Kita masuk mati, dikubur, dan kemudian bangkit kembali bersama dengan teladan Yesus Kristus. Tapi saudara, jangan berhenti sampai dibaptis. Dan setelah dibaptis berpikir bahwa kita sudah selesai tugas kita. Jangan lupa, imam besar kita masuk ke dalam tempat yang kudus, bilik yang suci. Ya, di situ kita harus punya 3 gaya hidup orang Kristen, yaitu belajar firman Allah, berdoa, dan bersaksi. Dan ketika imam besar kita masuk ke dalam bilik yang maha suci atau tempat maha kudus, maka kita sebagai umat Tuhan pun harus masuk ke sana. Bagaimana caranya? Dengan menurut kepada hukum-hukum Allah. 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah berada di dalam peti tabut perjanjian yang ada di dalam tempat maha kudus. Saudara, sangat menarik. Kita punya waktu yang sangat terbatas untuk mempelajari ini semua. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu dan tergerak untuk mempelajari tentang bait suci ini. Saudara bisa menghubungi kami, nomor kami, untuk bisa melanjutkan pelajaran yang sebenarnya sangat menarik ini. Tetapi kesimpulannya adalah bait suci, kalau kita lihat dari luar, sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi begitu kita masuk ke dalamnya, kita akan menemukan hal yang sangat luar biasa. Karena melalui bait suci inilah kita menemukan satu jalan, yaitu jalan keselamatan. Kita akan menemukan satu Tuhan yang penuh kasih. Kita akan menemukan satu Yesus Kristus yang tidak membiarkan umatnya yang berdosa hidup di dunia tanpa pengharapan, tetapi yang melayani, berjuang untuk memberikan hidup yang kekal bagi seluruh umatnya. Dialah imam besar kita. Dan melalui rencana keselamatan ini, saudara, melalui bait suci ini, saudara dan saya bisa mendapat satu kepastian bahwa kita tidak ditinggalkan. Kita mempunyai harapan untuk bisa bersama-sama kembali dengan Tuhan. Kita mempunyai harapan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi hidup kita. Bait suci merupakan satu rancangan jalan keselamatan yang harus kita ketahui untuk bisa mengetahui jalan keselamatan. Dan setan tidak senang. Pelajaran tentang bait suci ini jarang sekali dipelajari. Banyak orang bilang ini sulit. Setan berusaha untuk mengaburkan pelajaran ini supaya saudara dan saya tidak tahu jalan menuju keselamatan. Tetapi Alkitab memberikan kita dengan jelas rancangan dari bait suci ini. Mazmur 77 ayat 13, di sana disebutkan, Thy way, O God, is in the sanctuary. Jalanmu ya Tuhan ada di bait suci. Saya berdoa agar pelajaran ini menjamah hati saudara, mengubah hidup kita untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan menghargai rencana penebusan, rencana keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi saudara dan saya. Bagi Anda, ketika saudara mendengarkan pelajaran ini dan rindu untuk mengikuti Yesus sebagai imam besar kita, berjalan, memulai pelayanannya, melakukan pelayanannya di bait suci, saudara rindu untuk mengikuti Dia, saya mengundang saudara untuk tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur Tuhan, karena melalui bait suci ini, melalui jalan ini kami mengenal Engkau sebagai Allah yang tidak menyerah terhadap kami, sebagai Allah yang tidak peduli,
tidak peduli bahwa mustahil untuk menyelamatkan kami, tetapi Engkau tetap menyediakan satu jalan keselamatan agar kami dapat memperoleh hidup yang kekal. Ya Tuhan, kami menyembah Engkau Allah yang penuh kasih, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setiamu. Saat ini Tuhan, kami mau mengambil satu komitmen bahwa kami mau mengikut Tuhan. Kami percaya Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang paling indah dalam hidup kami. Asalkan kami mau mengikut Yesus sebagai imam besar kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus, juru selamat, dan imam besar kami. Amin. Mari kita menghafalkan dari tugas kita Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, untuk Sabtu depan kita akan menghafalkan Mazmur 23. Mari kita hafalkan Mazmur pasal 23. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari sekalian. Jangan lupakan untuk tetap mengikuti seri KKR ini. Tuhan memberkati Anda. Shalom.